Coba deh, lupain dulu semua yang kamu tahu soal tangga karir. Soalnya di dunia yang serba cepat kayak sekarang ini, aturan mainnya udah berubah total. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah strategi baru buat karir kamu, yang idenya kita pinjam langsung dari para pendiri startup di Silicon Valley. Oke, coba jawab pertanyaan ini dalam hati. Karir kamu tuh rasanya kayak naik eskalator yang pelan tapi pasti? Atau jangan-jangan lebih mirip petualangan startup yang penuh tikungan tajam dan butuh adaptasi setiap saat? Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, ngingetin kita sesuatu yang penting banget, tapi mungkin udah kita lupain. Pada dasarnya, kita semua itu wirausahawan loh. Semangat itu ada di dalam DNA kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyalain lagi api itu di dalam karir kita? Dulu, ada janji manis. Kerja aja yang benar, nanti juga karirmu naik sendiri. Tapi kok sekarang janji itu kayaknya udah nggak berlaku lagi ya? Yuk kita lihat kenapa eskalator karir yang dulu jadi andalan, sekarang malah macet di tengah jalan. Kamu ingat kan janji eskalator karir itu? Kamu mulai dari lantai paling bawah, kerja keras, terus otomatis naik, naik, dan naik. Kedengarannya enak banget ya, tapi realitanya, eskalator itu sekarang rusak parah. Di setiap lantai, macet total. Kalau mau lihat betapa bahayanya stagnasi alias diem di tempat, ada satu cerita yang pas banget, kisah kota Detroit. Percaya atau enggak, dulu Detroit itu bisa dibilang Silicon Valley-nya zaman itu. Pusat inovasi, pusat kekayaan, rumah bagi raksasa otomotif kayak Ford dan GM. Tapi, disinilah ironisnya. Kesuksesan besar mereka justru jadi awal dari kehancuran. Industri otomotif Detroit jadi terlalu nyaman, terlalu pede. Mereka cuek aja waktu pelanggan minta mobil yang lebih irit, dan mereka ngeremehin pesaing baru dari Jepang yang jauh lebih lincah. Bukannya inovasi, mereka malah jadi makin kaku. Perusahaan-perusahaan itu berubah jadi birokrasi raksasa yang takut ambil resiko dan geraknya lambat banget. Kelincahan dan keberanian yang dulu bikin mereka jadi raja, sekarang hilang gitu aja. Intinya apa? Semangat wirausaha mereka padam. Para inovator itu berubah jadi sekedar pekerja. Kisah Detroit ini bukan cuma soal mobil loh. Ini peringatan keras buat kita semua tentang bahayanya kalau kita berhenti beradaptasi dalam karir. Oke, cukup cerita suramnya. Kalau jalur karir yang lama udah nggak relevan, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sini. Perlakukan karir kamu seolah-olah itu adalah sebuah startup. Dan tebak siapa CEO-nya? Ya, kamu sendiri. Kenapa sih pola pikir startup ini pas banget? Coba deh pikirin. Dunia kerja sekarang itu persaingannya ketat, sumber daya kita terbatas, dan perubahan bisa terjadi kapan aja. Kita harus terus-terusan adaptasi biar bisa bertahan. Mirip banget kan sama tantangan yang dihadapi sebuah startup setiap hari? Nah, disinilah beda kuncinya. Waktu Detroit tenggelam dalam kejayaan masa lalu, Silicon Valley justru nggak pernah berhenti berevolusi. Dari semikonduktor, ke PC, lanjut ke internet, sampai sekarang AI. Mereka sadar betul, satu-satunya cara buat bertahan hidup adalah dengan terus berinovasi dan berani ambil resiko. Oke, jadi gimana caranya kita bisa berpikir kayak startup setiap hari? Ada satu konsep inti yang harus kita pegang erat-erat. Namanya pola pikir beta permanen. Apaan sih beta permanen itu? Gini deh, anggap diri kamu itu kayak aplikasi favorit di HP kamu. Aplikasi itu kan nggak pernah ada kata selesai kan? Pasti ada aja update baru buat perbaiki bug atau nambah fitur baru. Nah, gitu juga seharusnya kita melihat diri kita, sebuah karya yang terus diupdate dan disempurnakan. Contoh paling gokil itu Netflix. Coba bayangin, dulu bisnis utama mereka itu cuma ngirim kaset DVD lewat pos. Waktu internet makin kenceng, mereka bisa aja bertahan sama model bisnis lama itu. Tapi mereka nggak gitu. Mereka justru berani membunuh bisnis mereka sendiri buat jadi pemimpin revolusi streaming. Dan ya, kita semua tahu gimana hasilnya sekarang. Kutipan ini benar-benar ngena. Buat seorang wirausahawan, kata selesai itu lampu merah. Harusnya buat kita juga begitu. Saat kita merasa udah selesai belajar dan berkembang, disitulah kita mulai ketinggalan. Oke, mindsetnya udah siap. Sekarang gimana caranya biar kita laku di pasaran kerja? Di tengah lautan persaingan ini, kita butuh sesuatu yang bikin kita beda dari yang lain. Kita butuh yang namanya keunggulan kompetitif. Anggap aja ini kayak resep dengan 3 bahan utama. Bahan pertama adalah aset kamu. Semua skill, pengetahuan, dan pengalaman yang udah kamu kumpulin. Bahan kedua, aspirasi kamu. Apa sih yang bener-bener kamu peduliin? Dan bahan ketiga, ini nih yang paling penting, realitas pasar. Apa yang dibutuhkan dunia dan mereka mau bayar untuk itu.
Gabungin ketiganya dan disitulah letak kekuatan unik kamu. Tapi sehebat apapun keunggulanmu, ada satu hal yang nggak bisa kamu lakuin sendirian. Ingat, karir itu bukan lari maraton sendirian, tapi olahraga tim. Orang paling brilian sekalipun bakal kalah sama tim yang solid. Ini ngebawa kita ke sebuah ide keren namanya IWI, alias saya, kami. Bayangin kekuatan individualmu itu saya. Sekarang, bayangin kekuatan itu dilipat gandakan oleh kecerdasan, ide, dan sumber daya dari semua orang di jaringanmu, yaitu kami. Keduanya nggak bisa dipisahin dan saling menguatkan satu sama lain. Coba perhatiin angka ini, 2 juta lebih. Gede banget kan angkanya? Coba tebak deh, kira-kira apa hubungannya angka ini sama kamu dan karir kamu? Inilah kekuatan tersembunyi kamu. Angka tadi itu adalah perkiraan jumlah orang yang bisa kamu jangkau lewat koneksimu sampai 3 lapis. Teman kamu, temannya teman kamu, dan temannya mereka lagi. Kekuatan sebesar itulah yang sebenarnya ada di ujung jarimu. Jadi pada akhirnya semua ini kembali lagi ke kamu. Kamu adalah pendiri, CEO, sekaligus karyawan pertama dari startup paling penting dalam hidupmu, yaitu karirmu sendiri. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apa langkahmu selanjutnya?